Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mira Kusmira selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi ilmu komunikasi serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Alvin Renaldi Sandra selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 5 dengan judul pengenalan jaringan komputer. Sebelum memulai presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Alvin Renaldi Sandra dengan NIM 122203006. Yang kedua, Raffi Abdul Jabar dengan NIM 122200557. Yang ketiga, Aris Prahasta dengan NIM 122200591. Yang ketiga, Mita Ayu dengan NIM 122200845. Dan yang kelima, Gina dengan NIM 122201078. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi ini, yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi presentasi, dan yang ketiga sesi penutup. Kita masuk sesi pertama, yaitu pembukaan. Supaya kegiatan kita ini mendapat berkah, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun selanjutnya sesi presentasi, yaitu kami akan menjelaskan pengenalan jaringan komputer. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, jaringan komputer. Yang ketiga, media transmisi kabel dan nirkabel. Baik, kita masuk ke pengertian. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. Adapun menurut ahli, yaitu Zafar Nur Yudianto pada tahun 2007, menyatakan bahwa jaringan komputer ialah suatu sistem yang terdiri atas sebuah komputer-komputer yang didesain untuk bisa berbagi sumber daya, diantaranya printer, CPU, atau berkomunikasi, diantaranya surat elektronik, pesan instan, dan bisa mengakses informasi, yaitu peramban atau web. Yang kedua, menurut Abdul Qadir pada tahun 2003 menyatakan bahwa jaringan komputer ialah suatu hubungan dua buah simpul, umumnya berupa komputer atau lebih, yang tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pertukaran data. Selanjutnya, jenis-jenis komputer terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan luas wilayah dan yang kedua berdasarkan konfigurasinya. Untuk berdasarkan luas wilayah, yang pertama adalah yaitu Local Area Network, yang kedua jaringan MAN, yaitu Metropolitan Area Network, dan yang ketiga jaringan WAN atau Wide Area Network. Untuk berdasarkan konfigurasinya, yang pertama ada peer-to-peer dan yang kedua client atau server. Saya Mita Ayu dengan NIM 1220845. Di sini saya akan menjelaskan bagian jenis-jenis komputer berdasarkan luas wilayah. Jenis komputer berdasarkan luas wilayah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, terdapat Local Area Network atau yang bisa disingkat menjadi LAN. LAN adalah jaringan komputer lokal yang areanya terbatas. Seperti namanya, yaitu lokal. Maka area untuk jaringan ini sangat terbatas, yang dimana masing-masing komputer saling berinteraksi secara bersamaan. Seperti contohnya printer. Bentuk jaringan ini juga biasanya digunakan di rumahan, kantoran, maupun laboratorium. Lalu yang kedua, terdapat Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network yaitu skala jaringannya lebih besar dibanding LAN. Contoh yang menerapkan MAN adalah jaringan instansi yang masih dalam satu kotak. Contoh sederhananya yaitu jaringan bank. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, terdapat Wide Area Network atau WAN. WAN ini bentuk jaringan komputernya
Skalanya sangat luas. Jaringannya berupa antar kota, antar pulau, antar negara, bahkan antar benua. Contoh dari jaringan ini adalah jaringan sistem yang digunakan pada ATM. Meskipun ATM kita tidak sesuai domisili, tetapi kita tetap dapat mengaksesnya di luar domisili. Nama saya Aris Prasta dengan NIM 1222051. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komputer berdasarkan konfigurasinya. Jenis-jenis komputer berdasarkan konfigurasinya dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan client atau server. Peer-to-peer ini digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, di mana masing-masing komputer memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat atau server. Server atau penyedia layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Sedangkan client atau workstation adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Nah, untuk menghubungkan klien dengan server atau perangkat lainnya diperlukan adanya kabel jaringan dan berbagai jenis kabel jaringan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti koaksial, fiber optik, dan twister pair. Saya Raffi Abdul Jabar dengan NIM 122205557 akan menjelaskan tentang media transmisi jaringan. Media transmisi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu media transmisi kabel dan non-kabel. Yang pertama, media transmisi kabel, yaitu media transmisi yang menggunakan kabel sebagai media untuk menyalurkan sinyal transmisi. Contohnya ada kabel koaksial, yaitu kabel yang memiliki dua konduktor yang terdapat pada bagian tengah yang disebut cover dan pada bagian luar yang disebut isonator. Kabel ini terbagi menjadi dua, yaitu kabel TINnet atau RG58 dan TICnet atau RG8. Lalu ada kabel twisted pair. Kabel twisted pair terbagi menjadi dua, yaitu UTP atau unshielded twisted pair dan STP atau shielded twisted pair. Lalu ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan kabel yang terbuat dari plastik atau kaca yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Berdasarkan mode transmisinya, kabel fiber optik dibagi menjadi dua, yaitu single mode dan multi mode. Yang kedua ada media transmisi wireless atau NIM kabel. Media transmisi wireless adalah teknologi tanpa kabel. Dalam hal ini melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Wireless LAN menggunakan elektromagnetik untuk melakukan komunikasi data, menyalurkan data dari poin ke poin tanpa harus melalui fasilitas fisik. Biasanya koneksi ini menyalurkan data menggunakan frekuensi tertentu. Biasanya frekuensinya yang digunakan adalah frekuensi 2,4 GHz atau GHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Raudatul Jannah, ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan jaringan wireless. Untuk kelebihan pada jaringan wireless adalah 1. Pemeliharaan pada jaringan wireless. Yang dilakukan secara rutin ini tidak lain ditunjuk agar ketika terjadi masalah pada jaringan internet bisa diketahui dengan cepat dan dilakukan pencegahan agar masalah tersebut tidak sampai membesar dan menghambat performanya. Untuk biaya pemeliharaan pada jaringan wireless ini
dipatok pada harga 500 sampai 2,5 juta. 2. Akses internet 24 jam. Jaringan wireless bisa diakses 24 jam dimanapun dan kapanpun karena sinyal-sinyal radio yang bermediakan udara membuat wireless ini tidak bisa dikontrol, tidak bisa seperti jaringan berkabel yang bisa dikontrol. 3. Ramah lingkungan. Menggunakan teknologi nirkabel itu artinya kalian telah berpartisipasi menekan produksi kabel dan industrinya. Dengan begitu, kalian berperan dalam mengurangi kerusakan lingkungan dan saat proses pembuatan di pabrik kabel maupun limbah yang dihasilkan oleh sisa-sisa penggunaan kabel. Adapun kekurangan pasti ada kelebihan. Untuk kekurangan dan wireless ini diantaranya adalah ke-1, biaya perangkat mahal. Karena memiliki kemampuan jaringan wireless juga tentu saja memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan perangkat keras jaringan yang menggunakan kabel. Coba saja kalian bandingkan wireless modem atau router dengan router dan juga modem yang masih menggunakan teknologi jaringan kabel. Sudah pasti harga modem dan juga router yang menggunakan teknologi wireless memiliki harga yang jauh lebih mahal dan juga lebih tinggi. Kedua, keamanan data yang menjadi media perantaranya tidak lain adalah udara bebas. Di dalam udara bebas tersebut, data yang berwujud sinyal-sinyal radio dalam frekuensi tertentu lalu lalang dengan bebasnya. Tentu sudah bisa dibayangkan bagaimana rentannya keamanan data tersebut karena lalu lalang di alam bebas. Dan ketiga, rentannya jaringan wireless terhadap noise. Hal ini dikarenakan jaringan wireless tidak dibatasi oleh sebuah gedung yang diterapkan pada jaringan berbasis kabel. Sinyal radio yang dipancarkan oleh perangkat wireless dalam melakukan proses transmisi data di dalam sebuah jaringan dapat dengan mudah diterima atau ditangkap oleh pengguna komputer lain. Selain pengguna dalam satu jaringan, hanya dengan menggunakan perangkat yang kompatibel dengan jaringan wireless seperti kartu jaringan wireless. Untuk kesimpulan dari kelebihan dan kekurangan dalam jaringan wireless ini, kita bisa mengetahui kemampuan sebuah jaringan wireless sampai mana dan kekurangan jaringan wireless sampai mana. Untuk kelebihannya yaitu pemeliharaan yang murah, akses internet 24 jam, dan ramah lingkungan. Untuk kekurangannya yaitu biaya perangkat yang mahal, rentannya jaringan wireless terhadap noise, dan keamanan data. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah marilah sama-sama kita memohon ampun. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.